Nah, dia nih mau lihat bagian lantai 3. Pada ngobrol semuanya bener-bener hening. Lu baru kerja ya di sini? Kayak ada sesuatu yang disembunyiin. Jalannya pun itu aneh karena halo guys, welcome back my YouTube channel Misteri Malam. Kali ini gue mau ceritain cerita horor lagi nih. Gue dapat email dari Doni. Jadi dia mengalami hal yang cukup di luar nalar, atau bisa dibilang mistis, horor banget. Gue baca emailnya juga merinding banget sih. Daripada kalian penasaran, mending kita langsung masuk aja ke ceritanya Doni ya. Jadi waktu itu Doni keterima kerja di salah satu kantor di Jakarta Selatan. Dia keterima sebagai cleaning service. Karena katanya tuh cleaning service yang sebelumnya itu baru resign. Singkat cerita, Doni masuk kerja lah. Nah, pas dia masuk kerja itu, di kantornya bagian lantai 3 tuh katanya lagi direnovasi. Nah, Doni ini tuh pulangnya selalu malam terus. Ya mungkin kayak sekitar jam 8-an, karena Doni nunggu semuanya itu bersih dulu. Pokoknya memastikan seluruh ruangan itu bersih dulu sebelum dia pulang. Nah, pas udah bersih, akhirnya Doni balik lah. Dia jalan ke tempat parkiran. Nah, tapi di tempat parkirannya itu ditaruh alat-alat sama bahan baku untuk renovasi di lantai 3. Nah, pas di parkiran, Doni itu nggak sengaja ngeliat pekerja yang bagian renovasi di lantai 3 itu lagi ngangkut semen sendirian. Nah, tapi itu dia ngangkut 4 semen sendirian. Dia bopong-bopong sendirian. Nah, dalam hati Doni tuh kayak, buset, kuat banget nih orang gitu kan. Nah, akhirnya Doni tuh beraniin nanya lah ke orang itu. Nah, Doni nanya kayak, sendirian aja mas? Tapi orang itu cuman noleh dan jalan aja, bener-bener langsung jalan aja. Ya udahlah, Doni nggak mikir aneh-aneh, nggak mikir macem-macem. Dia lanjut jalan ke parkiran. Dia mau balik, terus dia ngomong lah ke satpam di deket parkirannya itu. Kayak dia bilang, Pak, itu kulinya lembur. Nah, satpamnya nih jawab lah, kayak bilang ke Doni gini, ngaco kamu, mana ada kuli lembur. Nah, Doni juga langsung mikir, oh iya ya, masa iya kuli lembur, ngapain gitu kan. Ya udah, Doni nggak mikir terlalu jauh, udah akhirnya lanjut jalan pulang karena dia juga capek abis kerja, karena dia bener-bener ngebersihin seluruh ruangan di kantor itu. Besoknya dia masuklah kayak biasa. Tapi itu tukang kuli yang lagi renovasi bagian lantai 3, semuanya tuh lagi rame pada ngumpul. Doni penasaran lah, Doni tanya, Bang kenapa? Nah, terus kuli-kulinya nih pada jawab kayak, ini 4 semen kita nih berantakan, berceceran di jalan. Dimarahin lah kita, kata kuli yang lagi renovasi lantai 3. Terus Doni jawab lah ke kuli-kuli itu semua kayak, lah bukannya semalam ada yang lembur ya bang? Nah, terus kuli-kulinya tuh pada kayak ngejawab Doni tuh kayak gini, ngaco, nggak ada yang lembur bang, kita semua ini pulangnya sore. Nah, Doni kaget lah di situ. Kayak, terus siapa semalam yang dia lihat itu?
Cuman Doni nggak mau mikir terlalu jauh, ya udah akhirnya dia lanjut kerja aja. Nah, singkat cerita udah beres kerja, nah dia nih selalu pulang paling malam dan selalu sendirian karena ya dia nunggu bersih dulu semua ruangannya. Jadi dia selalu balik malam dan selalu sendirian. Karena cleaning service yang lain juga udah pada pulang duluan. Ya udahlah, Doni akhirnya lanjut kerja. Nah, dia nih mau lihat bagian lantai 3. Kayak dia mau mastiin udah bersih atau belum nih. Nah, pas dia ke lantai 3, itu dia ngeliat orang yang dia lihat kemarin itu lagi bawa-bawa semen. Alias dia ngeliat kuli yang sebelumnya dia pernah lihat, tapi malam-malam. Yang bawa 4 semen karung sendirian, itu ada di lantai 3. Nah, pas di lantai 3 itu, kuli itu tuh lagi bawa 3 semen. Sendirian lagi. Nah, Doni akhirnya beraniin tanya tuh, kayak dia nanya ke si kuli itu kayak, "Bang, lu ngapain di sini?" Dia lagi-lagi nggak jawab apa-apa pertanyaan Doni. Nah, tapi lagi-lagi kuli itu bikin Doni kaget karena semen yang dia bawa itu 3 karung semen tiba-tiba dilempar sama dia ke bawah kayak bruk gitu. Bener-bener dilempar semuanya. Refleks lah Doni di situ kaget, terus dia nanya ke kuli itu kayak, "Bang, lo ngapain?" Nah, dia nengok ke arah Doni, tapi itu kepala sama tangannya penuh darah. Bener-bener banyak darah. Dan itu dia nggak ada ekspresinya sama sekali, kayak muka datar. Nah, terus dia jawab pertanyaan Doni kayak dengan nadanya yang datar. Dia jawab pertanyaan Doni kayak gini, "Biar sama." Doni kaget di situ, dia benar-benar langsung lari. Tapi Doni penasaran juga, dia nengok sebentar ke belakang. Terus dia loncat. Si kuli itu loncat. Doni di situ lari kencang banget karena saking ketakutannya juga. Dia langsung lari ke arah parkiran. Tapi di parkiran itu semen yang ada di situ benar-benar udah pada berantakan. Semuanya itu berantakan. Tapi orang yang tadi loncat itu gak ada sama sekali. Ya udah, akhirnya Doni langsung balik. Dan Doni benar-benar langsung mikir kayaknya itu bukan manusia. Karena saking ketakutannya Doni, dia sampai susah tidur saking kepikirannya. Besoknya Doni berangkat kerja lagi seperti biasa. Nah, seperti biasa lagi di situ banyak tukang kuli yang pada ngumpul. Karena dia renovasi lantai 3 lah kayak biasanya, pada ngumpul rame. Nah, Doni samperin lah kuli-kuli di situ. Dia bilang kayak, "Bang, semalam ada yang lempar semen 3 karung. Itu siapa, Bang?" Dan di situ seketika kuli-kuli yang tadinya rame pada ngobrol semuanya benar-benar hening banget. Semuanya pada terdiam, hening. Terus langsung refleks bilang ke Doni, "Bang, lu baru kerja ya di sini?" Ya Doni juga jawab jujur. Dia bilang kayak, "Iya bang, gue baru 2 harian kerja di sini." Nah, terus Doni juga tanya, "Emang ada apa bang?" Nah, kuli-kuli ini tuh langsung kayak ngejawab, "Oh enggak ada apa-apa." Nah, Doni mikir ini kayak ada sesuatu yang disembunyiin sama kuli-kuli yang lagi renovasi lantai 3. Nah, Doni ngomong lagi lah ke
mereka nih, kayak Doni bilang, "Bang, yang semalam itu bukan orang kan?" Lagi-lagi kuli-kuli itu semuanya pada terdiam, gak ngejawab. Ya udahlah, Doni masuk aja tuh ke kantor, masuk kerja kayak biasa karena takut telat juga. Walaupun sebenarnya di situ Doni juga takut sama kejadian yang semalam dia alamin. Tapi ya udahlah, mau gimana lagi, dia lanjut kerja aja kayak biasa. Singkat cerita, udah waktunya Doni istirahat lah. Nah, terus Doni nyamperin lagi pekerja-pekerja yang renovasi lantai 3 alias kuli-kuli itu. Doni langsung refleks bilang ke mereka semua, kayak, "Bang, ada apa sih sebenarnya?" Nah, para pekerja yang lagi renov lantai 3 tuh kayak cuman ngejawab. Kayak dia tuh jawab gini ke Doni, Enggak ada apa-apa kok. Nanti semennya kita rantai aja biar gak ada yang iseng," kata para pekerja yang renovasi lantai 3. Semennya dirantai biar gak ada yang iseng katanya. Ya udah tuh, Doni iyain aja jawaban dari para pekerja yang renov lantai 3. Nah ya udah, akhirnya Doni lanjut kerja lagi kayak biasa. Nah kemudian pas mau pulang, lagi-lagi Doni sendirian lah. Ya kayak biasanya. Walaupun sebenarnya di situ jujur Doni takut banget katanya. Karena mungkin dia takut mengalami kejadian yang sebelumnya pernah dia rasain itu. Cuman mau gimana lagi ya, namanya juga kerja. Ya udah, Doni tetap jalanin. Nah, Doni ngecek lagi nih ke lantai 3. Nah, alhamdulillah di situ nggak ada apa-apa. Doni nggak melihat hal-hal aneh lagi di lantai 3. Nah, Doni langsung lari lah tuh ke parkiran karena dia juga takut. Nah, pas Doni sampai di parkiran, itu dia ngeliat semen-semen pada dirantein. Nah tapi pas Doni perhatiin, makhluk itu tuh lagi gigitin rantai-rantai yang ada di semen. Bener-bener dia gigitin rantai di semen-semen itu, dan mukanya itu penuh darah semuanya. Dan tangannya pun juga udah kayak gak ada bentukannya. Kebayangkan, merinding sih. Doni ngeliat makhluk itu lagi gigitin rantai-rantai yang ada di semen itu dengan mukanya yang penuh darah, dan tangannya udah gak berbentuk kayak tangan normal pada umumnya. Doni di situ deg-degan banget, panik, ketakutan. Dia langsung nge-freeze, bener-bener nge-freeze, gak bisa gerak. Tapi lagi-lagi makhluk itu ngangkut semen. Langsung sekaligus 2. Dia bawa semen 2 sekaligus, dan itu dia langsung jalan. Dan jalannya pun itu aneh karena kaki satunya itu kayak diseret-seret dong. Kebayangkan, udah bawa-bawa semen, terus kakinya satu kayak diseret-seret. Ya udah, di situ Doni refleks langsung bener-bener pulang bawa motor. Dia langsung ngebut, bener-bener ngebut karena saking ketakutannya. Dan di situ Doni hampir mau nabrak. Singkat cerita, Doni udah sampai di rumah. Nah pas udah nyampe di rumah tuh Doni ngerasa kayak badannya tuh berat banget. Sampai dia gak bisa tidur. Dan Doni baru bisa tidur itu pas mau subuh. Nah bangun-bangun tuh bener-bener Doni gak enak badan. Kayak dia meriang, badannya juga berat banget. Tapi mau gimana lagi, Doni tetap paksain untuk kerja karena dia juga butuh itu. Sambil Doni nih mau cerita ke
pekerja-pekerja proyek kalau Doni itu melihat hantu pekerja proyek semalam. Nah, singkat cerita, Doni udah sampai nih di kantornya. Dia langsung buru-buru cerita ke pekerja proyek yang ada di situ. Kayak Doni tuh ceritain kalau dia semalam lihat hantu pekerja proyek dan itu lagi gigitin rantai yang jagain semen, alias tuh rantai yang untuk menjaga semen-semen itu tidak rusak. Nah, tapi mukanya itu kayak penuh darah semua. Tangannya juga udah gak ada bentukannya, Bang. Doni menyampaikan itulah ke pekerja proyek yang lagi renov lantai 3. Dan Doni langsung nanya kayak, "Bang, ada apa sih sebenarnya?" Nah, pekerja proyek itu akhirnya jelasin lah ke Doni. Dia ngasih tahu kalau seminggu yang lalu itu ada kejadian pekerja proyek yang jatuh dari lantai 3 dan itu meninggal di tempat. Merinding sih. Ternyata ada yang jatuh dari lantai 3 itu dan meninggal di tempat. Kebayang sih. Nah, terus pekerja proyek itu juga bisik-bisik lagi ke Doni. Kayak pekerja itu pada bilang ke Doni kalau gak ada yang mau tanggung jawab. Doni refleks kaget loh, di situ dia benar-benar kaget. Seketika dia diem nge-freeze. Dan di situ posisinya semennya tuh udah pada berantakan semuanya. Ya udahlah, akhirnya Doni masuk ke kantor, lanjut kerja. Doni mutusin untuk gak mau pulang paling malam di situ. Pokoknya dia hari ini tuh mau pulang cepet, gak mau paling akhir pulangnya katanya. Nah, singkat cerita udah jam pulang, Doni siap-siap nih mau pulang. Tapi lagi-lagi dia disuruh cek ruangan kayak biasa. Di situ Doni kayak kesel banget lah. Karena Doni di situ juga takut. Dia takut ketemu hantu pekerja proyek itu lagi. Tapi mau gimana lagi? Ya namanya juga kerja. Ya Doni harus ngelakuin cek ruangan kayak biasa. Ya udahlah, akhirnya itu sekitar mau jam 8 lewat, kantornya tuh juga udah sepi. Nah, Doni akhirnya cek ruangan, lantai demi lantai. Tapi pas lantai 3, Doni di situ deg-degan banget dong. Karena dia takut ketemu hantu itu lagi. Sampai dia tuh kayak pengen teriak di situ karena saking ketakutannya. Pas nyampe lantai 3, Doni cek di situ pelan banget. Alhamdulillah nggak ada apa-apa di situ. Doni langsung lari ke parkiran. Tapi di parkiran alhamdulillah nggak ada apa-apa. Pas di tempat pekerja proyek pun alhamdulillah nggak ada apa-apa di situ. Nah, pas Doni nyampe parkiran, dia nyalain rokok dulu lah sebelum pulang. Tapi tiba-tiba itu kayak ada suara jatuh, kayak bruk gitu. Itu kenceng banget suaranya. Dan ternyata hantu itu lagi jatuh dari lantai 3. Dan itu darah di mana-mana dong, di depan mukanya Doni persis. Hantu itu jatuh dan darahnya di mana-mana. Mukanya juga retak dan retakannya itu kayak nganga gitu loh. Kebayangkan? Dan tangannya pun kayak udah bengkok gitu.
Kebayang gak sih kayak mukanya retak, terus retakan kayak nganga, dan tangannya bengkok dua-duanya. Doni di situ bener-bener nggak bisa gerak, bener-bener ketakutan banget, dia nge-freeze, dan nafas dia di situ juga udah berat banget. Ya mungkin karena Doni ini saking ketakutannya. Tapi hantu itu tiba-tiba berdiri lagi dong, dan dia langsung nyamperin Doni. Doni di situ bener-bener langsung pingsan. Nah, bangun-bangun Doni ini udah di rumah nih, sekitar jam 6-an. Nah, itu dia katanya dianterin sama satpam di situ. Doni akhirnya ceritain kejadian semalam yang dia alamin. Nah, hingga akhirnya pada hari itu juga Doni mutusin untuk resign dari kantor itu. Nah, sekitar jam 10-an Doni ke kantor lah untuk ambil barang-barangnya dia. Tapi pas dia ke kantor, itu ternyata ada pekerja proyek yang jatuh lagi dari lantai 3. Dan itu sama banget kayak dia meninggal di tempat. Lagi-lagi ada yang jatuh dari lantai 3 itu dan meninggal di tempat. Doni di situ benar-benar langsung kaget banget. Doni akhirnya refleks langsung melihat kondisi pekerja proyek yang baru jatuh itu, dan ternyata kondisinya itu udah parah banget. Nah, akhirnya di situ Doni ngobrol lah sama pegawai proyek di situ. Nah, pegawai proyek ini juga bilang kalau kejadian itu persis banget kayak seminggu lalu. Bener-bener persis banget. Kejadiannya mirip banget. Doni di situ merinding banget. Dia akhirnya mutusin untuk langsung pulang aja. Dia benar-benar langsung balik saat itu juga. Dan Doni juga udah gak mau lagi kerja di kantor itu. Doni pun kayak gak tahu itu kejadiannya murni pure kecelakaan kerja, atau tumbal, atau dendam. Karena Doni juga gak tahu dan dia gak mau nyari tahu. Dan sampai sekarang kantor itu pun masih berdiri. Masih ada yang bekerja di situ. Sampai sekarang pun setiap kali Doni lewatin kantor itu dia selalu merinding. Dia selalu takut dan selalu ingat kejadian yang pernah dia alamin di kantor itu. Wow. Merinding sih. Dia melihat langsung di depannya hantu proyek. Kebayang kan? Memang sih, katanya itu ada beberapa kantor di Jakarta yang angker. Kita doain aja semoga Doni bisa dapat pekerjaan lagi yang lebih baik dan kantornya nggak angker ya. Serem sih. Melihat hantu persis depan mukanya yang banyak darah, mukanya retak, dan retakan itu nganga. Kebayang kan seserem apa hantu itu? Gak kebayang sih. Dan kita doain aja semoga korban-korban yang meninggal di kantor itu diterima di sisinya ya. Dan gak ada yang diganggu lagi sama hantu proyek itu. Serem sih. Jadi itu cerita dari Doni yang mengalami hal mistis horor mengerikan di kantor daerah Jakarta Selatan. Apabila kalian ada yang mengalami hal yang sama kayak Doni, atau mungkin kalian ikut merasakan kesereman hantu proyek itu, kalian boleh tulis di kolom komentar, atau mungkin kalian bisa email ke channel Misteri Malam. Jangan lupa like,
subscribe dan aktifin lonceng kalian agar tidak ketinggalan cerita horor selanjutnya dari channel Misteri Malam. Bye bye.